hidup harmonis keluarga itu buat saya juga overland. Selama ini orang nggak bisa diem, selalu nggak betah di rumah. Saya nggak tahu kenapa, karena hobinya banyak kali ya. Suka otomotif, suka touring, suka apa aja, pokoknya yang dia cari kesibukan terus sehari-hari. Ngomongnya kapok, udah nggak mau lagi. Tapi akhirnya ikut lagi. Kapok cabe. Nama saya Hoke. Nama saya Minar. Ya, istri saya Minar. Selama ini orang nggak bisa diem, selalu nggak betah di rumah. Saya nggak tahu kenapa, karena hobinya banyak kali ya. Suka otomotif, suka touring, suka apa aja, pokoknya yang dia cari kesibukan terus sehari-hari. Waktu merit pun saya juga bilang, kamu nggak nyesel ya, saya ini orang yang suka jalan-jalan, suka kabur-kabur loh. Gitu loh, coba pikirin, saya bukan orang rumahan, saya udah bilang sama dia nih. Nah, dia juga waktu saya nikah hari pertama, habis nikah, pesta selesai, besok saya naik Fiat 124, saya ke Rogo Jampi sama dia. Dia bilang, ini kok honeymoonnya kesini, saya bilang, ke Amerika ntar deh kalau udah punya anak, sekarang kita ke desa dulu. Saya ajak dia ke desa, dimasuk di pelosok-pelosok itu, ke kebun-kebun, cari rongsok saya waktu itu. Pas 1 hari setelah merit itu, nah saya ingat itu. Nah itu honeymoonnya dicari rongsok. Jadi ya akhirnya time to time gitu ya, dia akhirnya mulai bisa tahu mengerti saya ya. Saya terus akhirnya ya cita-cita saya dari kecil mau overland ya terus saya lakukan. Karena dulu saya kan paling nggak pernah ikut-ikut touring, di lingkungan keluarga saya juga nggak begitu. Ya sejak merit sama Om Hoke, lama-lama akhirnya ketularan juga. Ya kalau pesannya hati-hati aja, jangan ngantuk, tetap nyetir, itu aja. Yang penting ya, jangan sampai kebablasan dan jangan suka minum-minum kalau lagi nyetir. Jalanannya ini cukup membosankan karena jalannya lurus terus, kita nggak boleh ngantuk. Terus akhirnya kan saya pensiun waktu tahun 2014 itu saya langsung memberanikan diri, saya pakai VX, saya minta surat, saya bilang sama dia tuh 2 hari sebelumnya, gua besok pagi mau ke Malaysia naik pesawat apa? Enggak, naik VX. Yang benar kata iya, terus masuk kontainer berangkat. Nah itu pertama itu tahun 2014 bulan Mei. Nah sejak itu akhirnya saya pergi sendiri tuh, saya sama enggak sendiri lah, 2 mobil sama teman saya. Akhirnya mau masuk ke China, nah baru itu nggak bisa masuk, saya harus gabung sama rombongan Malaysia. Barulah saya ajak dia karena zona nyaman, nggak ada zona yang belusukan gitu. Akhirnya ya dari awal itu 2014 dia mulai ikut saya. Setelah itu vakum, dia nggak ikut lagi, saya sendiri lagi. Nah sekarang mulai agak aktif itu setelah dari Amerika Selatan. Dia mulai barengin saya sampai sekarang gitu. Sebetulnya gini, saya ini merasa bersalah. Karena dulu waktu pas nikah, dia kan masakin buat saya. Tapi kalau saya masak, dia masakin tuh kalau ada sate lewat, saya kepengen makan sate, saya makan sate gitu. Lama-lama dia begah, udah gua nggak mau masak lagi. Nah sejak itu sudah dia nggak mau masak lagi. Tapi jadi berlanjut. Jadi kalau camping, yang nyiapin makanan kalau nggak si Loren anak saya, mantu nyiapin untuk dia mah udah duduk manis aja gitu loh. Nah udah, jadi akhirnya ya cuman dia concernnya satu, dia nggak mau lihat barang kotor. Jadi udah lap kotor, piring kotor. Nah dia bantu nyuci karena saya kan sebagai orang laki kadang-kadang koboi lah. Kadang-kadang nyuci seadanya, nanti dipakai lagi, orang dipakai saya sendiri gitu loh. Tapi dia nggak bisa begitu, kalau bisa bersih yang disimpan gitu. Jadi kontribusi dia itu lebih banyak di operationnya, tapi bukan mempersiapkan
makanannya atau mempersiapkan dinernya gitu ya, dia cuman menyupport, ya bilang bukain ini ya udah ini gitu loh. Jadi dia nggak masak, tapi kalau concern ke kebersihan itu dia, karena mobil jorok pun dia juga ngomel kan harus dibersihin gitu loh. Nah itulah kerjasamanya cuman sampai di situ gitu loh. Tapi ya itu historicalnya kenapa dia nggak masakin saya tuh karena saya yang dosa, saya yang salah dulunya gitu loh. Tapi kan suruh milih. Ya suruh milih. Mau masak di dapur atau mau bantu kerja. Dengan bantu kerja. Jadi saya bantu kerja berapa tahun tuh, lama juga. Nah gini, itu beda masalah lagi. Karena saya kan kerjanya itu kan manufacturing, saya sering keluar negeri. Nah ini beda lagi. Jadi saya juga kepada inspirasi kepada teman-teman yang keluarga yang memang bisa dibantu istrinya. Kalau seandainya satu saat kita mendadak ada apa-apa, itu perusahaan itu ada yang take care gitu loh. Nah saya suruh dia bantuin itu sekedar overlook aja untuk supaya take care perusahaan, mungkin financialnya, orang-orangnya begitu, nggak full time. Akhirnya jadi kecanduan dia nggak bisa lepas dari situ, karena pekerjaan itu bukan untuk mencari uang, tapi untuk menyalurkan hobinya itu. Jadi bantulah. Nah saya bilang, kita udah umur segini, lu mau sampai kapan duduk terus? Akhirnya saya tarik, kepaksain, ayo ikut saya gitu loh. Jadi ada blessingnya juga dia pilih kerja. Bahkan kalau dia pilih masak, mungkin perusahaan saya nggak ada yang bantuin waktu itu gitu loh. Tapi ya sudah terjadi kayak begini. Jadi ini saatnya barengin saya untuk overland gitu. Jadi begini, memang kalau kita melihat ya, mungkin nggak ke keluarga saya, mungkin semua keluarga. Biasanya kalau kita rame-rame ya, suami istri di komunitas, ya istilahnya kita ini nggak mau ngalah. Tapi begitu kita berdua di satu daerah yang tidak dikenal, dengan orang asing, dengan kesereman dari lokasi, kita tambah dekat, kita tambah saling membantu. Karena itu yang melekatkan kita, karena kita luarnya ini enggak. Jadi sebetulnya ini sifat ini sebetulnya otomatis ada dari kita gitu loh. Nah cuman nggak semua orang itu menyadarin. Nah yang kalau you tanya saya sifat romantik yang ada, sifat romantik saya berdua ini akan timbul pada waktu tidak ada sesuatu kondisi yang menyupport, yaitu misalnya di Argentina, misalnya di mana di Guatemala, itu kan bahasanya juga saya nggak tahu ya. Dia pernah saya kalau dia sakit di sini biasa ke rumah sakit, kalau nggak anaknya sopir nganterin ke rumah sakit. Atau tapi begitu si Guatemala dia keracunan karena makan sayur kotor, wah saya panik, saya ke IC bukan ke gawat darurat IGD, kemana nganterin gitu. Dan di situ lebih wah gimana ini ada masalah gitu, lebih ke ini gitu. Jadi sebetulnya itu nggak boleh, harusnya dimanapun juga, di rumah dimanapun juga kita harus bonding terus gitu. Nah cuman masalahnya sekarang ini kan saya kan wirawiri, banyak yang dimauin gitu, ya sudahlah. Akhirnya ya kalau seperti kemarin ini Natalan, saya sebetulnya sudah mau keluar nih, mau pergi. Terus saya berpikir, waduh ini cucu-cucu libur kok malah saya keluar, ntar cucu sekolah saya malah libur di rumah. Jadi saya sekarang jam dolannya ikut cucu. Kalau cucu libur, saya juga dolannya libur. Cucu sekolah, saya juga pergi dolan gitu loh. Nah itu kayak begitu, itu soal kecil itu kita kadang-kadang lupa gitu loh. Nah itu jadi hal romantis yang ditanyakan itu adalah pada waktu kita jauh dari keramaian dan jauh dari mana-mana, itu kita bonding lebih saling berkomunikasi, lebih romantis gitu loh. Aduh, poin-poinnya kok dibilang happy-nya ya kalau ada lihat suatu tempat yang bagus sekali kan, jadi aduh bagus banget ya, yuk kita masuk atau apa gitu kan. Jadi itu memang belum pernah terjadi kita pergi ke satu tempat yang udah pernah dilihat kayak gitu, itu nggak ada gitu loh. Contohnya misalnya kayak kita di Amerika Selatan itu kan banyak Alaska.
Enggak, yang gereja dulu. Ya, Amerika. Gereja di sana tuh banyak sekali. Sampai ya itu kan seneng ya, kita touring berdua bisa sampai ngeliat tuh gereja macem-macem kayak gitu. Dan di Alaska juga. Kalau kita sukanya tadi udah cerita gitu ya. Dukanya juga ada, ribut sih pasti ada ribut ya, namanya juga suami istri yang nggak cocok gimana. Saya pun juga sering emosi karena apa, mungkin capek kan perjalanan jauh. Jadi kadang-kadang kalau udah capek tuh kadang-kadang juga kepingin teriak gitu rasanya. Jadi emosinya lebih ini ya, ribut sih berantemnya. Jadi kalau untuk pasangan yang kepingin touring, ya pokoknya siap-siap mental aja deh. Nggak selalu enak. Ntar kalau mobilnya mogok, kan pasti itu. Jadi nggak bisa, wah mobilnya mogok sebel. Ya memang sebel, tapi ya harus dijalanin gitu. Orang 37 nih di Meksiko. Kita sedang bongkar dinamo nih, fanbelnya Pak Sani, mobilnya putus nih. Kalau saya begini prinsipnya, kita sebagai seorang pasangan hidup itu kan sudah lifetime sudah jelas. Mulai kapan kita harus nanti salah satu meninggal, kapan. Nah, happiness itu harus kita bungkus serapi mungkin. Ini pribadi saya. Jadi kita harus banyak mengalah sebagai seorang laki-laki. Karena sih kita juga berterima kasih pada istri saya. Kalau nggak ada dia, nggak ada anak saya. Dia juga sudah suffering untuk mendidik anak, nganterin sekolah, segala macam. Nah, kita membawa dia jalan itu on behalf of dia, bukan me or him or her gitu loh. Jadi kita bersama. Sebab kalau saya cuman kepingin dulu istri mau ngomong gini, udah kamu ikut aja, ikut, nggak bisa. Jadi kita harus bisa membaca. Ya ini lelucon saya selalu, kalau mobil overheat saya kasih air pasti dingin. Tapi kalau istri overheat tuh ngasih air nggak dingin. Harus bagaimana? Ya macam-macam. Kita harus bawa dia mungkin ke tempat-tempat yang indah, yang ya mungkin yang paling gampang ke mall dah atau apalah. Jadi saya juga pilih-pilih daerah di mana saya bawa dia. Misalnya di Paris waktu itu, di London, di mana saya bawa dia selalu, Amerika selalu. Tapi begitu masuk Maroko, saya masuk Mongolia. Ini sebentar lagi nanti April tanggal 12 nih saya ke Amerika, saya mau mengapalkan mobil saya ke Afrika. Saya udah bilang sama dia, Afrika itu nanti saya akan ajak di ibu kotanya, di Cape Town. Tapi untuk masuk pedalaman, saya mungkin nggak ngajak dia dengan pertimbangannya safety, karena di sana kan udah aman kan. Nah begitu-begitu, jadi saya nggak boleh egois. Lu udah tahu apa sih lu dari rumah? Nggak bisa. Karena saya mau at the end of this itu kita happy gitu loh. Karena perkawinan saya ini akan 50 tahun itu 3 tahun lagi loh. 4 tahun lagi. 2030 itu saya 50 tahun menikah. 2030. Dan saya akan menyelesaikan saya punya touring itu di 2028. Karena pertimbangan cucu saya kalau 2028 yang paling besar udah 15 tahun. Jangan sampai nanti lewat itu sehingga anaknya keluar negeri, ya nanti anak itu sudah berkembang dan nikah segala nggak kenal cucu saya karena dia lahirnya waktu saya berangkat. Ya itu pertimbangan itu ada masuk di agenda saya. Termasuk saya nggak boleh bikin dia stres terus. Ya bagaimana kalau dia stres terus, saya juga nggak bisa perginya. Dia membebaskan saya kemana saja, dia nggak pernah ngelarang. Jadi pesan-pesan saya sebetulnya ya, orang kalau ikut lihat YouTube saya kepengen, wah aku mau beli ini, sama mau ke. Tapi itu kan hanya egonya kita yang harus betul-betul. Makanya saya bilang, kalau kamu masih punya obligasi, masih anaknya kecil-kecil, masih sekolah belum selesai anaknya, ya itu jangan ikut saya long term. Weekend tipis-tipis bolehlah. Tapi begitu kita meninggalkan 2 bulan, yang di rumah dapurnya nggak ngebul, itu berantem. Pasti berantem. Nah, kalau sudah langsung masuk ke keuangan, itu yang susah, bisa memperceraikan. Biasanya begitu.
Jadi kita harus siap untuk overland itu bukan mobilnya, bukan sekedar mobil, mental juga, hubungan suami istri harus juga, dan obligasi responsible ke anak cucunya sudah selesai. Sebab kalau itu masih gantung semua, itu susah. Nah, kenapa saya sekarang ini tanda petik saya memaksakan untuk kita sama-sama, kita udah masuk ke kepala 7 sebentar lagi. Ya kan, kapan lagi kaki saya, kaki dia ini kuat naik turun Land Cruiser, nyetir, dan saya kan nggak pakai sopir sendiri. Nah, ini momen-momen golden moment buat saya untuk menciptakan happiness sebelum kita pergi ke tempat lain nanti. Nah, itu aja saya pesan-pesan ke tempat orang teman-teman yang baru. Jadi kalau masih umur 30 nggak usah buru-buru, masih panjang. Yang penting kita nabung, ya, terus menjaga keharmonisan keluarga. Sebab masalah keluarga kalau dibawa touring udah nggak happy lagi, gitu. Ya, kalau kangen anak, mantu ada ya, tapi lebih besar tuh kangen cucu. Terus terang aja jujur ya. Dan untungnya sekarang kan bisa video call. Jadi kok kangen ya video call itu. Cuman ya kalau ketemu langsung kan bisa diuyel-uyel, bisa di ini ya. Bedanya itu deh. Kalau sendirian hotel biasanya. Kalau di luar negeri kan tempat campingnya kan agak sulit dicari kalau nggak pas summer. Kalau winter tutup semua. Nah, kalau summer kadang-kadang ini kita ke lokasi-lokasi itu biasanya penuh. Kita kalau nggak reservasi dulu, kalau walk in susah. Jadi ya karena kita juga point to point, akhirnya ya kita ke hotel. Karena saya kadang-kadang mau membahagiakan istri, bukan mensengsarakan. Udah seharian di mobil kena panas, ya emisinya tinggi, mesti gelar camping, mesti buka-buka, ngeluarin panci, masak. Wah, nanti besok pagi mau berangkat mesti nutup-nutup lagi, cuci-cuci lagi. Nah, itu agak kurang karena saya nggak pakai motorhome, saya pakai pop-up tent. Itu. Nah, kegiatannya ini mungkin Bu Minar bisa nyeritain. Kalau lagi kita nginep di hotel, datang terus pagi-pagi mau berangkat gimana? Nah, ini mungkin Bu Minar bisa ceritain. Ya, kalau kita udah sampai hotel, kita mandi sambil cuci baju. Habis itu kita jemur di dalam kamar, kita pakai gantungan gitu. Jadi bawa hanger yang lipat segala macam. Kalau pagi ntar diperiksa, kalau masih ada yang kurang kering, pakailah hair dryer. Jadi ya setiap hari itu pasti kering semua. Jarang yang nggak kering, kecuali yang bahannya memang agak kaos-kaos yang agak tebel. Nah, itu kita gantung lagi di dalam mobil gitu. Itulah rutin tiap hari. Karena kita nggak mungkin bawa baju banyak-banyak. Apalagi ini Hoke selalu bilangnya bawa aja 5. Kalau kita perempuan nggak bisa suruh bawa 5 misalnya t-shirt gitu, nggak mungkin gitu. Maksud tiap kali warnanya itu lagi muter ya, tidaknya 8 lah gitu. Oh ya, vitamin itu dibawa udah kita hitung berapa lama. Kan kebetulan kalau misalnya ke Amerika itu gampang kita cari vitamin. Terus ya untuk keperluan untuk cuci baju ya itu harus bawa sabun, hanger, terus tali untuk gantung. Kalau dia kelamaan di jalan segala itu kan supaya ibu-ibu yang lain ini terinspirasi mau ngikut. Nah, mungkin last message lah. Itu kan yang tempoh hari 3 bulan kan? 3 bulan. Itu terlalu lama kalau 3 bulan. Jadi ya itu yang saya bilang kadang-kadang bisa aku pengen teriak karena jenuh banget. Ngomongnya kapok udah nggak mau lagi. Tapi akhirnya ikut lagi. Kapok cabe.
Om Hoko itu dulu mobilnya kan nggak banyak. Kok beli terus kadang saya ngomel. Sering lah saya ngomel, tapi nggak pernah didengerin. Dia cuek aja, kadang-kadang dia beli, diumpetinnya di kantor. Di kantor itu kan ada kayak garasinya, ditutup gitu ya. Jadi yang kita kan nggak pernah lihat-lihat gitu. One day pernah tuh mobil jenazah itu juga ditaruh di kantor sampai sekarang nih. Dibukain nama orang apa yang jaga. Terus saya bilang, ini mobil apa ya? Kok kayaknya saya ingat saya waktu kecil kok lihat mobil jenazah, mobil yang ngangkat jenazah itu ada ukirannya di atas tuh. Terus kaca sampingnya panjang gede gitu diukir, kan? Ternyata itu mobil jenazah. Nggak ngomong, jadi ya gimana yang ngomel-ngomel. Sering saya ngomel kok dia beli apa-apa, beli mobil ya khususnya ya, nggak pernah didengar. Paling masuk kiri keluar kanan, dia lama-lama udah nggak ngomel. Karena percuma saya ngomel juga nggak nggak didengar. Makanya sampai sekarang ini mobilnya banyak. Cuman sekarang kalau mau beli lagi saya cuman keselnya apa? Mau ditaruh di mana? Udah penuh gitu. Nah kalau gini, bukan masalah uangnya atau apresiasinya atau apa. Kadang-kadang kalau dia ulang tahun, ya paling kamu beli sendiri deh, ntar saya bayarin gitu. Karena taste-nya kan beda-beda. Taste saya sama taste dia itu kan beda gitu loh. Saya nggak mau saya memberikan sesuatu tapi ya ada yang bagus tapi hanya lipsnya aja di mulut gitu loh. Hati nggak kan, dan itu kan sulit gitu loh. Karena kalau udah umur segini tuh maunya udah nggak banyak kalau saya pikir buat saya. Ya kalau saya maunya ya mau touring happiness aja gitu. Kalau barang-barang apa sih yang kita butuhkan, karena kita kalau pakai sepatu yang bagus pun juga dibuat touring rusak semua gitu loh. Ya paling kalau mau dihadiahin, kalau duitnya cukup mau minta mobil gitu kan. Mobil pun juga mau nggak mau yang baru, maunya yang memang bisa untuk overland gitu loh. Nah itu kalau dari segi orang tua pemikirannya begitu. Dia juga mikir, mungkin kalau untuk dia mungkin maunya tas pun kan juga ada taste-nya. Bukan tasnya orang-orang ABG gitu kan, enggak kan. Jadi ya ini kita harus menghargai istri lah. Kita nggak boleh egois lah. Kita beli mobil terus, nanti istri ulang tahun masa dicuekin. Nah itu kan harus ada apresiasi lah. Itu karena itu namanya kalau buat saya itu bukan kado, tapi apresiasi. Karena sudah merawat anak cucu, membesarkan dan membuat saya bahagia pun karena saya punya pendamping. Bayangin kalau saya jomblo terus, belum nikah sampai sekarang, mungkin lifestyle saya beda. Tapi dengan adanya keluarga ini ya, kalau saya itu ada ya seperti burung dara, kalau dilepas dia akan pulang karena dia punya partner kan. Sama, itu keluarga itu buat saya itu seperti magnet. Apalagi saya sekarang punya cucu. Cucunya lagi nge-vlog terus sama saya, itu jadi magnet saya pulang gitu loh. Jadi ya itu saya share ke teman-teman ya yang overland, yaitu sekali lagi jangan egois, jangan memikirkan barang-barang overland sehingga mengorbankan keluarga. Karena overland itu bukan di jalan. Hidup harmonis keluarga itu buat saya juga overland. Makanya never stop overland itu bukan mau ke jalan-jalan. Membangun keluarga, membangun usaha, membangun pertemanan dengan publik itu juga overland buat saya.